Menteri Agama Republik Indonesia sebut pesantren jadi sekolah paling aman untuk dunia dan akhirat. Bagaimana peristiwa yang terjadi belakangan ini? Nah, kita simak video berikut ini. Kiai, ngakunya kiai kok kelakuannya bujak kayak kewan. Katanya paham agama, ngerti agama, mengajarkan agama, lah kok menodai agama. Santrinya sendiri diicikiwir. Saya sudah curiga sejak awal semenjak muncul berita ada santriwati di Pekalongan yang hamil tanpa disentuh laki-laki dan ayahnya bilang itu kehendak Tuhan. Zaman sekarang ini nggak mungkin seorang wanita hamil tanpa disentuh laki-laki, tanpa icikiwir. Ini bukan zaman Nabi, ya. Saya sudah curiga kalau si santri ini pasti diicikiwir oleh orang dalam pesantren. Karena apa? Karena santri ini kan mondok, nggak pernah keluar, nggak mungkin tiba-tiba tedung kan. Kalau pelakunya bukan orang dalam, ternyata iya, kiainya sendiri, oknum kiai, oknum pengasuhnya. Jadi modus bejat yang dilakukan oleh oknum kiai ini sudah dilakukan semenjak tahun 2008. Sudah lama banget dan korbannya mencapai 20 lebih. Yang melapor sudah ada 6 santri. Ya. Aduh, negara tidak boleh tinggal diam. Negara harus bertindak keras. Karena kejadian ini bukan 1, 2, 3 kali. Sering terjadi, korbannya sudah puluhan ratusan santri. Ya sulit sih. Ya, untuk mendeteksi hal-hal seperti ini di lingkungan pesantren. Karena ya semuanya ditamengin agama, berkedok agama. Nggak boleh ada yang nyentuh gitu. Tolong saya bikin video ini jangan dilaporkan ya. Karena saya menyuarakan hal ini untuk keselamatan para santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren. Agar pemerintah bertindak dengan tegas. Gitu ya, jangan dilaporkan. Oke teman-teman sekalian, kita menanggapi dari sisi lain soal peristiwa yang viral ini teman-teman ya. Pesan khusus untuk pemuka agama lah, apapun agamanya, tapi ini pesan penting. Yang pertama adalah menjaga integritas dan amanah keagamaan. Pemuka agama mengemban tanggung jawab moral yang sangat besar. Kedudukan sebagai pemimpin spiritual harus dibarengi dengan komitmen penuh untuk menjaga kesucian agama dan tidak menodainya dengan tindakan yang tidak bermoral. Kedua, membangun sistem pengawasan yang transparan. Setiap lembaga pendidikan keagamaan perlu memiliki sistem pengawasan internal yang ketat dan transparan. Ruang-ruang tertutup tanpa pengawasan harus diminimalisir demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan dari murid-murid. Murid-murid yang dititipkan di sekolah-sekolah adalah amanah dari orang tua mereka. Keselamatan fisik, mental, dan spiritual mereka harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan apapun. Berikutnya, tidak menyalahgunakan otoritas demi memanipulasi anak-anak murid yang dititipkan oleh orang tua di sekolah tersebut. Menggunakan dalih agama atau kehendak Tuhan untuk membenarkan tindakan kriminal atau membungkam korban adalah untuk memanipulasi sesuatu yang keji, dan itu adalah sebuah kesesatan. Otoritas keagamaan harus digunakan murni untuk membimbing, bukan mengeksploitasi. Dan nasihat untuk orang tua, bersikap kritis dan tidak mengikuti secara buta. Menghormati guru atau pemuka agama adalah hal yang baik, namun akal sehat juga harus kita pakai. Sikap kritis terhadap pemimpin tersebut juga kita harus jalankan. Jika ada ajaran atau perintah atau kejadian yang bertentangan dengan hukum moral, etika, masyarakat tidak boleh memaklumi itu dan mendiaminya. Berani bersuara dan melapor kejanggalan. Jangan takut untuk melaporkan
tindakan kecurigaan atau dugaan pelanggaran hukum di lingkungan sekitar, termasuk di dalam lembaga keagamaan. Hukum formal harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau dari kedudukan sang pelaku tersebut. Dan kita harus mendukung dan melindungi korban. Masyarakat harus memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara, hindari melakukan victim blaming, menyalahkan korban, atau menutupi kasus demi menjaga reputasi lembaga, karena pembiaran hanya akan menambah jumlah korban yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi karena itu masyarakat harus berhati-hati. Jangan percaya 100% pada pemimpin agama, pemuka agama. Harus ditinjau, harus diuji perkataan dan perilaku mereka, tindakan mereka.